Selamat sore untuk seluruh sahabat masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita kali ini kembali lagi di acara Ngolek Ngaji Online Quiz Season 3. Kali ini sudah puasa ke-11 hari. Alhamdulillah sangat luar biasa. Mudah-mudahan sahabat masjid yang ada di rumah yang menonton kami di virtual, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan selama menjalani ibadah saum tahun ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dengan yang akan menyampaikan tema yaitu hidup istiqomah mati husnul khotimah. Penasaran kan seperti apa pembahasannya? Mari saja kita simak secara bersama. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, sahabat masjid semua bisa bertanya di kolom komentar, nanti kami akan jawab. Langsung saja, tanpa menunggu lama, kita sambut pemateri kita yaitu Pak Mulyadi SAG yang akan menyampaikan materi tentang hidup istiqomah mati husnul khotimah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Aris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tema hidup istiqomah mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang menguasai, menjaga, memelihara alam semesta beserta isinya. Yang menjamin rezeki seluruh makhluknya. Yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, masih takdirkan kita sampai detik ini hidup. Masih takdirkan kita sampai detik ini sehat. Hingga alhamdulillah telah 10 atau 11 hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'i-tabi'inya, serta semua orang yang mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia menginginkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu sering kita ungkapkan lewat doa yang kita panjatkan setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kebaikan di dunia dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari azab neraka.
Dari doa yang kita panjatkan setiap hari itu jelaslah terungkap bahwa kita menginginkan, semua orang menginginkan hakikatnya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, tahukah kita di mana letak kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat itu? Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Hakikatnya kita tidak ada. Cuma diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti sebagai makhluk Allah, maka kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan, diciptakan untuk ditempatkan di dunia. Dan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita ke dunia ini adalah untuk diuji. Seperti tersurat dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah Maha tahu. Bukan kitanya yang harus tahu, yang harus introspeksi. Ya. Amalan apa yang terbaik yang mesti kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di dunia ini adalah untuk diuji. Karena manusia Allah tempatkan di dunia ini untuk diuji, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang mesti kita tahu, Allah letakkan hanya dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Allah letakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia di dunia sebagai khalifah untuk diuji, tidak dibiarkan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, para rasul untuk menuntun, untuk membimbing manusia, untuk memberikan petunjuk kepada manusia dengan kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka agar manusia bisa melewati ujian, agar manusia tetap berada di jalannya, agar manusia tidak tergoda oleh musuh utama manusia, yakni iblis dan bala tentaranya. Kita sekarang hidup di zaman akhir, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi, tidak mengutus lagi nabi dan rasul. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Jadi dikatakan bahwa Allah letakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia itu hanya di agama yang sempurna. Lalu adakah manusia, satu generasi manusia yang mampu beramal agama secara sempurna? Karena kita perlu contoh, kita perlu teladan, kita perlu manusia yang harus kita ikuti. Para sahabat Nabi ya, adalah generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi yang mampu, yang telah mampu beramal agama dengan sempurna. Karena digembleng langsung
oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, ya. Sehingga mereka dengan gemblengan Rasulullah SAW telah mampu beramal agama dengan sempurna. Amal agama sempurna inilah yang akan jadi kunci kita meraih kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kenapa para sahabat Nabi ini mampu beramal agama dengan sempurna? Ternyata ulama telah meneliti kenapa para sahabat Nabi mampu beramal agama dengan sempurna. Karena di dalam diri mereka ada 6 sifat utama. Banyak sifat-sifat terpuji dalam diri sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tapi ada 6 sifat utama. Karena 6 sifat utama inilah mereka mampu beramal agama dengan sempurna, sehingga kehidupan mereka mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja ada beberapa sahabat yang mendapatkan jaminan ahli surga. Padahal mereka masih hidup di dunia, tapi oleh Allah mendapatkan jaminan masuk surga. Itu karena mereka digembleng langsung oleh baginda Rasulullah SAW, dan di dalam diri mereka ada 6 sifat utama. Kita pun bisa beramal agama secara sempurna kalau dalam diri kita memiliki 6 sifat sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa saja 6 sifat itu? Pertama adalah yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusu wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'azikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niyat. Dan yang keenam, dakwah wa tabligh. Itulah 6 sifat yang ada pada diri sahabat Rasulullah SAW. Yang dengan 6 sifat itu mereka mampu beramal agama dengan sempurna, karena langsung dapat gemblengan dari Nabi Muhammad SAW. Generasi sahabat adalah generasi yang digembleng langsung oleh Rasulullah yang patut kita tiru. Pertama adalah sifat yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah menjadi sifat dalam diri mereka. Salat khusu wal khudu telah menjadi sifat dalam diri mereka. Ilmu ma'azikir telah menjadi sifat dalam diri mereka. Ikramul muslimin telah menjadi sifat dalam diri mereka. Tashihun niyat telah menjadi sifat dalam diri mereka. Begitu juga dakwah wa tabligh telah menjadi sifat dalam diri mereka. Sehingga mereka mampu beramal agama dengan sempurna, sehingga dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 6 sifat inilah yang harus terus menerus sepanjang hidup kita upayakan, kita usahakan secara istiqomah tertanam dalam diri kita, sehingga kelak kita husnul khotimah. Karena banyak orang yang dalam hidup ini mereka senantiasa memikirkan bagaimana caranya supaya bisa hidup enak. Tapi jarang di antara kita yang memikirkan bagaimana caranya mati enak. Maka melalui
kegiatan ngolek. Ikatan Remaja Masjid Al-Huda ini, ya, mari kita sama-sama belajar. Belajar, memahami, mengetahui, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mati enak. Bukan hanya kita tahu bagaimana caranya supaya bisa hidup enak, tapi kita juga mesti tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mati enak. Karena Allah sudah tetapkan bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia itu hanya dalam agama yang sempurna. Dan generasi sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum, ya, merupakan generasi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu beramal agama dengan sempurna, sehingga kita patut mencontoh para sahabat Nabi. Terutama kita mengupayakan bagaimana enam sifat utama yang ada dalam diri sahabat itu juga menjadi tertanam dalam diri kita, sehingga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah husnul khotimah. Mari kita sekarang jelaskan satu persatu keenam sifat tersebut. Walaupun mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail, ya, lengkap 6 sifat. Nah, dalam kesempatan ngolek kali ini mungkin hanya 2 sifat terlebih dahulu yang akan kita sama-sama, ya, pelajari, sama-sama pahami, sama-sama dimengerti, dan sama-sama kita niatkan, tekadkan, ya, untuk diusahakan agar tertanam dalam diri kita. Ya, sifat yang pertama adalah yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah. Seperti yang sahabat-sahabat masjid ketahui, artinya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu apa maksud daripada kalimat yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Maksudnya adalah mengeluarkan keyakinan-keyakinan kepada makhluk dari hati. Mengisi keyakinan hanya kepada Allah dalam hati. Itu maksudnya. Saat ini banyak di antara kita yang lebih yakin kepada makhluk-makhluk Allah. Padahal makhluk-makhluk Allah, ya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, kekuasaan, baik mendatangkan manfaat maupun mendatangkan bahaya atau mudarat, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur, yang menguasai, ya, alam semesta ini, yang menentukan sifat-sifat, yang menciptakan suasana dan keadaan yang terjadi di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Suasana, keadaan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus menanamkan yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang berkuasa, yang mampu mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Makhluk tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, ya, kemudian kita setelah makan merasa kenyang, kita minum ketika haus, ya, kemudian setelah minum kita seger tenggorokannya. Hati-hati, itu adalah ujian iman. Kita nggak boleh berkeyakinan bahwa karena makan perut kita kenyang, karena minum tenggorokan kita jadi seger. Allah Subhanahu wa taala yang membuat perut kita kenyang. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membuat hilang rasa haus dari tenggorokan kita, membuat segar tenggorokan kita.
Allah Subhanahu wa taala membuat perut manusia kenyang atau menghilangkan rasa haus. Baik ada minuman maupun tidak ada minuman, ada makanan maupun tidak ada makanan. Ketika kita sakit kemudian kita berobat meminum obat, jangan sampai kita berkeyakinan bahwa obatlah yang telah menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat bisa menyembuhkan penyakit kita. Ya, karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit seseorang baik ada obat maupun tidak ada obat. La ilaha illallah. Jadi apapun yang menimpa kita, suasana, keadaan, kejadian, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus ridho ya, dengan semua apapun yang menimpa kita. Ridho. Keridoan kita terhadap apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala inilah nanti yang akan mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang Allah timpakan kepada kita, yang kita persepsikan dengan baik atau buruk itu semuanya baik hakikatnya. Makanya bagi orang beriman apapun yang terjadi, ya, musibah berupa kesusahan, hal-hal yang dipersepsikan tidak enak, ketika kita sabar baik, ya, kemudian hal-hal yang kita persepsikan berupa nikmat, kemudian kita bersyukur baik. Makanya bagi orang beriman ketika dia ridho dengan segala ketentuan yang Allah timpakan terhadap dirinya, akan selalu baik keadaannya. Tetap akan membawa ketenangan. Maka yakin dengan kalimat la ilaha illallah harus betul-betul kita tanamkan. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah bahwa satu-satunya jalan. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya ada satu jalan saja untuk mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya ada satu jalan saja, yakni mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara lain. Hanya mengikuti cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harus jadi sifat dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kita dakwakan terus pentingnya iman, pentingnya amal soleh. Dakwakan terus. Kita buat halaqah iman. Kita latihan dengan membuat halaqah iman. Latihan bagaimana kita yang menanamkan keimanan yang sahih dan menanamkan amal soleh dalam diri kita. Ya. Dengan didakwakan terus, dengan membuat halaqah iman, untuk menciptakan suasana. Ya. Lewat ta'lim wa ta'alum. Lewat terus menerus kita membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya akhirat, pentingnya amal agama, pentingnya dakwah gitu. Sehingga dengan terus menerus kita dakwahkan, dengan terus menerus kita bicarakan, lama kelamaan insya Allah Allah akan tanamkan dalam diri kita. Banyak di antara kita yang sebenarnya sudah pada tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya diciptakan oleh Allah. Ya. Waktu-waktu dirinya akan dipanggil oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Ya. Tahu wajibnya sholat 5 waktu, tahu wajibnya perintah-perintah yang lain dan konsekuensi dari meninggalkan kewajiban tahu. Tapi apa yang diketahuinya kok tidak diamalkan? Kenapa? Nah, ini patut untuk kita telaah, kita selidiki. Kenapa kok banyak orang yang tahu, ya, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang dia tahu. Ya. Kita mungkin akan dengan segera menyimpulkan ya karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, karena tidak mendapat hidayah dari Allah. Tapi hidayah itu perlu dijemput,
perlu diupayakan. Nah, apa yang mesti kita upayakan? Walaupun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan ya, untuk senantiasa mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika kita mengajak orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya sebenarnya bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Menguatkan diri kita terlebih dahulu agar kita istiqomah dalam amal agama. Itu hakikatnya. Untuk islah diri. Ya. Makanya ya, agar sifat yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tertanam dalam diri kita, harus terus-menerus kita bicarakan. Lah mereka yang sudah tahu tentang hal ini tapi tidak diamalkan, karena minimnya hal ini dibicarakan. Karena minimnya hal ini didengar oleh mereka. Sehingga karena kurangnya ya, iklan gitu, kurangnya terus menerus dibicarakan, sehingga tidak kepikiran oleh mereka. Kita pun sama gitu. Kalau kita umpamanya jarang membicarakan kebesaran Allah, jarang menyebut kebesaran Allah, jarang membicarakan tentang pentingnya akhirat, pentingnya amal agama, pentingnya dakwah, bisa jadi ya tidak terlintas dalam pikiran kita, enggak kepikiran ya hal tersebut, walaupun penting sekali, karena jarang dibicarakan, lupa kita dengan pentingnya. Karena lupa, enggak kepikiran. Karena enggak kepikiran, bagaimana mungkin jadi amal? Kepikiran juga enggak gitu. Bagaimana mereka bisa kepikiran? Dibicarakan pun jarang. Maka cara bagaimana supaya hal itu bisa menjadi sifat dalam diri kita? Langkah awal adalah banyak kita bicarakan. Makanya kita buat halakoh majelis taklim. Ya, yang membicarakan tentang pentingnya iman, pentingnya amal soleh, pentingnya akhirat, ya, pentingnya amal agama. Hingga kita tergerak hatinya memikirkan bagaimana supaya kita bisa mati dengan enak. Bukan hanya memikirkan bagaimana supaya kita bisa hidup enak. Jadi caranya kita buat ya, majelis taklim. Kita harus senang mendengarkan nasihat-nasihat. Harus rajin hadir di majelis taklim. Ya, lewat majelis itulah kita akan selalu ya tersuasanakan, karena di situ dibicarakan tentang pentingnya iman, ya, pentingnya amal soleh, ya, membicarakan keagungan Allah, membicarakan pentingnya akhirat, membicarakan ya pentingnya amal agama dan dakwah itu sendiri. Karena Masya Allah ya, kalau kita bisa istiqomah terus menerus ya, mengamalkan amal agama dengan didasari iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jaminannya surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia yakin bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu jaminannya. Cuman enggak gampang ya, kita bisa mati dan tetap mempertahankan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, enggak gampang. Karena musuh utama kita iblis, laknatullah, dan bala tentaranya tidak tinggal diam. Tiap detik, setiap menit, ya, tiap jam, 24 jam siang malam terus berusaha mencuri dari diri kita, bukan mencuri harta kita. Ya. Nggak doyan iblis dan bala tentaranya mencuri harta kita, karena tahu nilai harta dunia itu ya, tidaklah seberharga sebelah salap nyamuk. Masih berharga sebelah sayap nyamuk daripada nilai dunia. Makanya nggak doyan. Yang berusaha terus menerus dicuri oleh iblis dan bala tentaranya adalah iman kita. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir terus menerus ya pada Allah Subhanahu
wa taala, ya, supaya ya, kita selalu mendapat alat untuk mencuci ya dosa-dosa yang kita lakukan, juga kita mendapatkan penjagaan, ya, punya benteng gitu dari upaya-upaya setan, ya, iblis dan bala tentaranya ya untuk mencuri iman kita. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam sholat, di luar sholat, ya, dimanapun kita berada dalam keadaan, nah, dalam situasi yang bagaimanapun, selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak berdaya. Setan akan mental terus. Sebaliknya kalau umpamanya kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan menyuntikkan virus-virus keraguan dalam hati manusia. Semakin banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka virus-virus keraguan yang disuntikan setan ke dalam hati kita makin banyak, makin kuat. Ya, sehingga orang itu susah, berat untuk amal agama. Maka ayo kita bicarakan terus-menerus pentingnya iman dan amal soleh ini, ya, terus dibicarakan sambil terus kita jalan, ya, beramal agama walaupun jatuh bangun, walaupun belum sempurna, nggak apa-apa. Walaupun kita belum bisa meninggalkan ya gelimang dosa, belum bisa meninggalkan kemaksiatan, ya jangan sampai amal agama kita tinggal. Terutama perkara yang paling penting setelah iman itu ya amalnya adalah sholat 5 waktu. Inilah alamatul iman. Alamatnya orang masih beriman adalah ketika dia menjaga sholat 5 waktunya. Istiqomalah kita menjaga sholat 5 waktu. Karena dengan kita menjaga sholat 5 waktu kita, ya, kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita berani meninggalkan sholat 5 waktu kita, maka terlepaslah kita dari jaminan Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Maka yang paling penting dan utama, kita harus jaga dulu 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Walaupun kita sekali lagi belum bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mana mungkin kita bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kecuali karena pertolongan Allah lah gitu. Kita mampu meninggalkan berapa kemaksiatan, tapi kita berbuat dosa lagi. Maka kita perlu pencucian, ya, perlu alat untuk mencucikan ya dosa-dosa kita. Nah, sholatlah ya alat yang paling utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena manusia itu masya Allah jiwanya labil. Ya, Allah ciptakan manusia, ya, Kulikal insanu dhaif, kulikal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, uring-uringan. Ya, pamer kesusahan kemana-mana. Ya, seolah-olah dia paling susah di atas muka bumi ini, minta bantuan ke sana kemari. Ya. Sebaliknya wa idza massahu khairu manu'a, apabila dia mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, wah pelitnya masya Allah. Orang-orang yang dulu pernah membantu, ketika dia susah kadang-kadang dilupakan. Itulah manusia. Itu menunjukkan bahwa jiwa manusia itu labil. Nah, bagaimana supaya diri kita ini stabilkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Illal musollinal ladzi nahum ala salatihim daimun. Kecuali mereka yang sholat, yang atas sholat mereka terus menerus istiqomah, mudawamah. Jadi jangan sekali-kali kita berani tinggalkan sholat. Dalam keadaan bagaimanapun. Dengan sholat itulah nanti diri kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita terus akan dijaga, dipelihara oleh Allah. Meningkatlah. Ya. Diri kita, jiwa kita, dia akan dibersihkan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita istiqomalah untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, teruslah kita sholat. Supaya dengan sholat itu kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat itu kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena keterbatasan waktu, ya,
Baru itu sajalah yang bisa disampaikan. Ya, wallahu alam. Ya, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Ya, kebodohan adalah diri saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan ya dengan doa kifaratul majlis supaya kekurangan-kekurangan ya yang ada dalam majlis ini ya, dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.